Sangat sulit dibayangkan teman-teman semuanya gitu loh. Ini di luar dugaan banget ya, kalau memang ini faktanya teman-teman semuanya. Ini luar biasa gitu loh. Ini adalah akhir tahun yang sangat luar biasa dan berkesan bagi orang-orang yang galbay. Lokasi dilacak sampai ketemu. Ya, habis itu diminta untuk dipaksa membayar di lokasi. Proses hukum langsung menanti, mulai dari perdata sampai pidana, bahkan nggak tanggung-tanggung. Itu katanya juga akan dijemput paksa bersama pihak dari kepolisian. Ini terus teman-teman gitu loh. Tadinya saya mau bahas soal tentang Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia mengakui memang citra penagih hutang ini jelek gitu loh. Ya, tadinya saya mau bahas itu teman-teman, tapi pertanyaan ini paling banyak loh tentang pelacakan lokasi dan masih saja dengan proses-proses ke jalur hukum teman-temanku. Ya, saya nggak ada masalah sih Anda dengan mempercayai tentang pelacakan lokasi, tentang Anda mau diproses ke jalur hukum. Ya, saya nggak ada masalah Anda mempercayai hal itu. Yang jadi masalah bagi saya adalah ketika Anda mengacaukan pemikiran Anda hanya gara-gara itu. Anda boleh aja percaya dengan ucapan mereka, tapi jangan sampai pemikiran Anda kacau. Ya, lacakan lokasi itu tidak harus Anda pertanyakan sama saya, teman-teman. Ya, tidak harus. Itu berapa banyak tadi yang DM saya itu di Instagram, di TikTok, hampir semua itu yang Anda kirimkan. Sekarang saya batasi dulu ya, teman-teman. Lokasi Anda itu nggak perlu dilacak-lacak gitu loh. Kalau debt collector-nya pintar dan Anda pun sehat, ya, pasti Anda bisa berpikir, lokasi apa yang mau dia lacak. Toh sejak awal di KTP Anda itu ada alamat kan? Ada alamat yang valid. Ya, waktu Anda pengajuan, Anda kan memberi akses lokasi juga. Terus lokasi apa yang mau dilacak? Jadi ketika Anda menemukan ucapan bodoh dari debt collector, bukan berarti Anda harus tampung semuanya. Ya, habis itu lagi tentang Anda mau dipenjara, Anda mau dituntut ke pidana. Saya berulang kali menyampaikan teman-teman, Anda ini memang korbannya atau memang pelakunya gitu loh. Kalau Anda pelakunya, Anda sejak awal meminjam ini memang untuk tidak membayar. Anda palsukan identitas Anda, robah semuanya gitu loh. Kayak mana Anda tidak sesuai lagi fisiknya itu dengan yang dikeluarkan oleh kedinasan yang asli di Indonesia ini gitu loh. Tapi sejauh data Anda itu masih aman, data Anda itu masih asli, Anda galbay atau telat bayar karena ketidakmampuan, urusan penjara nggak ada. Berapa kali saya harus sampaikan sama teman-teman semuanya gitu loh. Itu terus ada yang bilangin, Bang, saya sudah nggak sanggup lagi Bang, rasanya ingin mati aja Bang, rasanya ingin mengakhiri hidup aja Bang. Itu pernyataan apa itu teman-temanku gitu loh. Anda dilacak lokasi, memang apanya yang kurang? Coba apa yang kurang gitu loh. Coba isi di dalam kolom komentar. Kalau lokasi Anda dilacak, apa yang kurang dalam hidup Anda? Apakah seketika itu tangan Anda langsung hilang gitu loh? Atau kuping Anda langsung hilang? Atau kepala Anda langsung hilang? Apa yang hilang? Bukankah ini hanya perkara sama seperti video yang saya sampaikan tadi? Ini hanya perkara karena Anda belum mampu jujur, Anda belum mampu terbuka, sehingga ketika Anda mendengar pelacakan lokasi ini berbarengan dengan kedatangan debt collector. Bukankah begitu cara berpikir Anda gitu? Ya, coba Anda analisa lagi teman-teman. Kalau ini nggak dianalisa, Anda hancur loh, percaya sama saya. Anda hancur ini gitu. Apa yang perlu Anda khawatirkan? Coba tengok KTP Anda lagi gitu loh. Di sana ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, status segala macam. Lengkap kan? Terus kenapa begitu Anda mendengar pelacakan lokasi, pengalihan data ke pihak ketiga, skip tracing, lakukan investigasi segala? Kenapa begitu kepanikan? Itu bahasa-bahasa yang digunakan oleh debt collector untuk mengelabui pemikiranmu. Padahal faktanya cuma satu. Debt collector tugasnya adalah bagaimana caranya mengambil tagihan lengkap dengan bunga plus denda. Cuman itu target dia. Dan habis itu bagaimana caranya melakukan penekanan kepada dirimu supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, ayolah teman-teman semuanya, bangkit lagi kita gitu loh. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Siapa lagi kalau bukan diri kita gitu loh. Jangan kita terhanyut. Boleh saja Anda bilangin, oh kami nggak ada duit Bang. Memang dilanda dengan sebuah ekonomi yang luar biasa. Semua orang tahu kok.
Tapi bukan berarti Anda membenarkan semua ucapan yang disampaikan. Habis itu soal penjara, emang segampang itu? Anda kira yang galbay pinjol ini 1 atau 2 orang? Atau yang Anda kira itu yang galbay pinjol cuma diri Anda? Tidak. Ratusan ribu sampai jutaan, ya, orang yang galbay dipinjol. Data yang sudah masuk ke pinjol aja updatean terbaru mencapai 129 juta masyarakat Indonesia yang sudah menikmati pinjaman online dan pay later. Ya, bayangin aja kalau di sana 10% aja hari ini sudah galbay. Bukan sedikit jumlahnya. Jadi sudahilah teman-teman semuanya. Jangan lagi paksa diri Anda untuk memikirkan hal-hal yang menurut saya tidak terlalu penting gitu loh. Ya, hal-hal yang rasa saya ini mengganggu banget dalam proses hidup Anda gitu loh. Mendingan hadapi aja lah lagi. Habis itu jujur, terbuka, minta supportan secara internal. Anda butuh dukungan loh, butuh semangat secara internal. Coba Anda dapat semangat dari keluarga, dapat semangat dari suami. Pasti tidak seperti ini. Anda tidak membenarkan apa yang mereka sampaikan. Ya teman-teman semuanya, jadi saya berharap please banget deh gitu loh, sudahilah gitu. Lagian kalau untuk resiko galbay pinjol, saya sudah jelaskan tadi di video yang saya update sore tadi. Teman-teman belum ada yang menonton soal resiko galbay pinjol? Ayo kita tonton. Sebenarnya resiko apa sih yang teman-teman ingin tahu gitu loh untuk yang galbay di pinjol-pinjol legal itu gitu loh, atau seperti di kredit pintar itu kan cukup banyak teman-teman ya. Resiko apa yang pengen Anda dengar dari saya teman-teman? Karena saya perhatikan hampir setiap hari teman-teman bertanya resiko yang paling terberat, resiko yang paling terberat gitu loh. Selain kredit pintar, teman-teman juga sering bertanya soal easy cash gitu loh, soal ada kami, soal ada pundi dan lain sebagainya. Hari ini saya mau jelaskan buat teman-teman semuanya, terutama buat Anda yang mengalami telat bayar ya. Ini yang telat bayar dulu. Resiko yang tidak bisa Anda hindari sama sekali ketika Anda telat bayar adalah penagihan dari debt collector. Itu tidak bisa Anda hindari gitu. Anda mau men-setting sedemikian rupa, itu nggak bisa Anda hindari. Ya, bisa nggak bang untuk kita putus? Bisa kalau kamu ganti nomor, bisa gitu loh. Tapi ketika kamu telat bayar, penagihan dari debt collector tidak bisa kamu hindari. Ya, itu risiko yang paling pertama. Ya, resiko yang kedua apa? Ya kemungkinan setelah kamu ditagih oleh debt collector, akan banyak kata-kata yang keluar. Akan banyak bahasa-bahasa yang tidak mengenakan. Ya, apalagi ini menjelang akhir tahun. Oke, teman-teman semuanya, Anda simain ini sampai habis. Saya jelaskan nanti apa yang harus Anda lakukan. Habis itu untuk yang ketiga teman-teman, sering sudah disampaikan sama OJK, bahkan sudah disahkan sama OJK. POJK nomor 11 tahun 2024. Anda tahu di dalam POJK itu apa? Pinjol menjadi pelapor slip. Sistem layanan informasi keuangan. Pinjol wajib melaporkan semuanya wajib dilaporkan. Baik itu telat bayar, gagal bayar, bahkan lancar bayar pun harus dilaporkan. Ya, di dalam SLIK itu sistem layanan informasi keuangan. Semua tercatat riwayat si debetur. Ya, ini risiko teman-teman semuanya. 3 hal tadi tidak bisa Anda hindari, sama sekali tidak bisa Anda hindari teman-teman. Anda bilang, bang, saya pengen deh bang, misalnya saya tidak pengen ditagih lagi. Oke, kamu tidak pengen ditagih lagi, bisa aja, ya kan? Teleponmu diganti, WhatsAppmu dihapus, emailmu diganti, udah kamu nggak ditagih lagi. Apakah hutang ini berakhir? Tidak, hutang ini tidak berakhir. Kapan waktunya kita untuk mengganti nomor bang? Nah, itu yang paling tepat. Ya, tanya ke diri kamu dulu, apa yang terjadi selama kamu telat bayar? Ya, oh kata abang tadi wajib ditelepon bang, ditelepon sama debt collector. Oke, debt collector yang menelpon sesuai SOP kan? Langsung ke pokok permasalahan atau malah mencaci maki? Kalau debt collector yang menghubungi lebih banyak mencaci maki, rasa saya kamu mengganti nomor itu pilihan yang tepat. Kalau debt collector yang menagih lebih banyak menghina melalui WhatsApp, WhatsAppnya kamu hapus, itu pilihan yang baik. Email juga seperti itu. Kalau di dalam email yang kamu temukan hanya somasi, ancaman hukum, kamu diproses ke perdata dan segala macam, emailnya dihapus. Ini jalan yang paling tepat. Tapi kalau semua itu tidak terjadi, ya, semua itu tidak terjadi. Di telepon kamu tidak diancam, di WhatsApp kamu tidak dicaci maki, di email tidak ditakut-takuti. Mereka menagih, hanya menanya kapan kamu melakukan pembayaran. Kenapa belum membayar juga? Itu tidak perlu ganti nomor, teman-teman. Ya,
kita ganti nomor itu harus tahu juga kita lebih menyelamatkan pemikiran. Kalau rasanya kita tahu ini semuanya sudah tidak ada solusi, mereka lebih banyak mencaci maki ya daripada mendengarkan kita. Malah caci maki yang mereka lontarkan ini malah menimbulkan kekacauan dalam pemikiran kita. Ambil keputusan hari ini, selamatkan hidup. Itu teman-teman, itu adalah 3 resiko wajib kamu terima, ditagih oleh debt collector ya. Habis itu namamu akan masuk ke dalam slik, ya enggak? Habis itu handphonemu berdering tanpa henti. Terkadang bahasa-bahasa yang mereka gunakan sulit untuk kita cerna. Oke, tambahnya lagi teman-teman semuanya, dendanya bertambah, bunganya tidak bertambah, dendanya gitu loh. Kan sering sesat teman-teman itu, bang, saya telat bayar. Telat bayar saya sudah 1 bulan deh, 1 bulan dari sejak tanggal jatuh tempo. Itu bunganya bertambah nggak sih, bang? Bunganya nggak bertambah gitu loh. Karena kesepakatan di awal, bunga sudah dihitung sesuai tenor yang ada. Misalnya kamu minjam hari ini 1 juta, ya, kamu harus membalikkan 1.200.000 dalam waktu 30 hari. Berarti 200.000 menjadi bunga dari pokok hutangmu tadi. Setelah hari ke-31, ya, atau 32 dan seterusnya, denda ini tidak bertambah. Yang bertambah bunganya tidak bertambah, yang bertambah denda. Ketika kamu telat sehari, terkadang pinjol ini licik juga gitu loh. Mereka menerapkan denda itu bisa dikalikan atau dilipatkan untuk 1 bulan ke depan. Padahal kita baru telat 1 hari atau 2 hari, biasanya di sana gitu loh. Itu 3 hal yang tidak bisa kamu hindari kalau kamu telat bayar. Ini risikonya, ya. Tapi menjelang akhir tahun, risiko ini tetap ada, cuman ditambah besarkan, ditambah lebih mengerikan gitu loh. Bahkan gugatan-gugatan hukum akan mulai bermunculan. Pelimpahan data akan mulai. Bahkan bahasa-bahasa yang sering kita tampung di chat WhatsApp itu, ini pihak ketiga sudah meminta datamu. Kalau kamu tidak melakukan pembayaran juga, datamu akan kami limpahkan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir dengan hal itu gitu. Jangan sampai, ya, jangan sampai. Selalu saya tidak bosan mengingatkan teman-teman semuanya. Jangan sampai terjadi gali lubang tutup lubang. Kalau memang hari ini telat bayar, belum ada uang rasanya, Anda sudah melihat nih, kanan kiri sudah melihat, sama tetangga, sama saudara, semuanya sudah dicoba nih untuk meminjam, tapi nggak dapat juga. Tahan di sana teman-teman. Jangan sampai hutang yang hari ini Anda tambah di hari depan. Ya, Anda gali lubang lagi, gali lubang lagi. Gali lubang ini tidak pernah menyelesaikan masalah. Yang ada gali lubang ini mengantarkanmu pada masalah yang sangat besar. Kamu tetap akan berhenti teman-teman. Hari ini kamu telat bayar, kamu paksakan gali lubang tutup lubang. Pada akhirnya gali lubang ini akan berhenti seketika ketika galian kamu tidak membuahkan hasil. Dan seketika itu kamu baru terkejut. Ternyata kamu sudah menggali melebihi dari hutang yang di awal. Makanya gali lubang tutup lubang tidak menyelesaikan masalah. Ya, habis itu lagi seringkali saya mendengar teman-teman semuanya selalu ketakutan dengan kunjungan debt collector. Ya, ini harus teman-teman batasi ya pemikiran teman-teman semuanya. Saya paham betul. Mungkin ketika debt collector datang ke rumah, Anda akan sangat ketakutan. Anda akan cemas dengan dalih, ya mungkin selama ini Anda belum mampu terbuka. Anda belum mampu menceritakan sama keluarga, sama orang tua, sama suami atau siapa gitu loh. Tapi saya sarankan buat teman-teman semuanya, untuk menghilangkan hal ini, untuk menghancurkan kecemasan ini, menghancurkan kebuntuan ini, carilah waktu-waktu tertentu untuk jujur dan terbuka. Kamu butuh supportan dari keluarga. Ya, keluargamu harus tahu dengan masalah ini supaya tidak menjadi beban berat. Kebohongan yang kamu tutupi hari ini seakan tidak terjadi apa-apa, ini akan menjadi bumerang sendiri bagi hidupmu. Ya, ini sebenarnya poin yang paling berat. Beratnya di sana kamu tidak mampu terbuka, kamu tidak mampu jujur. Bahkan sebelum kamu berkata jujur, sebelum kamu berkata terbuka, kamu sudah membayangkan hal yang sangat buruk akan terjadi. Padahal fakta tidak menjelaskan seperti itu. Ya, percaya sama saya teman-teman, cari waktu yang paling tepat. Jujur. Dengan begitu, lunturlah pertanyaan apakah ada DC. Anda nggak perlu sibuk mencari DC per wilayah ini ada atau tidak. Per wilayah ini ada atau tidak. Anda nggak akan sibuk. Karena Anda sudah temukan sumber yang menjadi kenapa Anda ketakutan mengenai DC datang ke rumah. Ya sumbernya tadi. Ya, penyebabnya karena tadi.
Karena belum mampu jujur, karena belum mampu terbuka. Cari waktu yang paling tepat, cari waktu yang paling pas, jujur. Terbuka. Ya, fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Saya jamin, 100% saya jamin teman-teman. Ya, ini solusi yang paling tepat buat Anda. Apalagi Anda yang masih sibuk nih. Bang, pinjol ini ada FC lapangan nggak? Pinjol ini ada FC lapangan nggak? Saya di wilayah Bekasi bang, ada nggak? Saya di Kalimantan bang, di Bali bang, ada nggak? Ya, ketika pertanyaan itu ada, temui penyebabnya. Penyebabnya itu tadi. Kamu belum mampu jujur. Kamu tidak mau jujur, kamu tidak mau terbuka. Ya, mau tidak mau, paksa dirimu untuk terbuka dan jujur. Terutama untuk orang yang berpengaruh dalam hidup. Nggak mungkin selamanya kamu tutupi ini. Nggak mungkin selamanya kamu membohongi. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa, sementara di dalam pemikiranmu ada rasa bersalah yang sangat besar. Ya, kamu akan terbawa dalam suasana ini. Dan pada akhirnya kamu akan terjebak dengan dunia-dunia penipuan. Jasa-jasa yang tidak jelas, gali lubang tutup lubang, pokoknya kamu akan terjebak dengan hal-hal yang tidak seharusnya kamu berada di posisi itu, teman-teman. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Anda yang mencari resiko galbay di pinjol, ya, per Desember 2025, tanggal berapa saya lupa juga teman-teman. Yang jelas resikonya cuma 3 hal tadi akan terjadi gitu loh. Di luar dari itu cuma tambahan dalam pemikiran Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Anda selalu mensupport, mendukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini selalu menyajikan hal-hal yang Anda butuhkan. Kalau misalnya teman-teman ingin saya membahas tentang permasalahan apa dan ide-ide yang mau saya bahas, silahkan isi di dalam kolom komentar. Teman-teman inginnya saya membahas tentang apa dan persoalan apa gitu loh. Biar saya menjelaskan dan kita akan pelajari nanti komentar-komentar teman-teman semuanya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.